Driver online ini mendapat gangguan mistis setelah dia mengantar orang yang meninggal. Kurang lebih jam 1 lewat dah. Jadi saya kan jalan, merasa wiper depan, wiper belakang tuh jalan gerak gitu. Cuman saya sunodon aja lah, berbaik sangka kan. Berbaik sangka, udah saya jalan biasa. Pas saya sambil melipir sebelum arah UI itu kan emang ada tikungan kan, cuman agak gelap juga kan. Penasaran, lihatlah kaca yang di dalam kabin. Lihat kaca dalam kabin, kok perasaan ada orang di belakang. Jadi kenapa saya yakin itu ada orang, karena bener-bener sosok ada kepala hitam, bener-bener kayak ada rambut, dan kepala itu ngikutin irama goyangannya mobil. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian suka naik taksi online nggak? Soalnya, di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat dia menjadi seorang driver online. Dan langsung aja kita gas kenalan. Abang, kenalan dulu, namanya siapa? Fuad. Bang Fuad. Iya. Bang Fuad ini driver online ya? Iya, driver online. Tadi di rumah langsung ke sini apa narik dulu apa gimana? Langsung ke sini. Oh. Rencana pulangnya narik. Berarti ini dong, apa jauh ya, rumah di mana? Di Sunter. Oh, Sunter, lumayan juga ya. Oke deh, kita pesan minum dulu ya. Oke, siap. Mbak. Bang Fuad, nih kita punya menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Janda kembang aja. Kalau nyepelet saya kepelet. Ya udah, saya air putih aja ya. Oke, makasih Mbak. Bang Fuad. Iya. Mau nanya nih. Selama jadi driver online, suka ngalong nggak sih? Suka. Beneran suka? Bener. Sering apa jarang-jarang? Awalnya jarang-jarang, akhirnya keseringan karena lebih nggak macet di Jakarta. Nah, selama ngalong nih, pernah nggak punya pengalaman mistis nih selama jadi driver online? Pernah banget. Kayak gimana tuh? Jadi pernah saya dapat penumpang dari Koja arah ke Rawamalang. Jadi saya ngikutin map, ternyata map dinyasarin ke satu kuburan, dan setelah itu si penumpang saya ini melihat sosok kuntilanak berjejer di kuburan itu. Oh, serius tuh? Serius. Ada juga saya pernah dapat ke arah depo, pulangnya udah santai, posisi keadaan gerimis. Sebelum sampai ke UI, pas agak mulai gelap, saya penasaran lihat kaca yang di dalam kabin. Kok kayaknya ada orang. Saya lagi di kaca, kok masih ada sosok. Nah, sosok itu ngikutin irama mobil jalan gitu. Saya lihat lagi di kaca, kok masih ada gitu. Dari situ saya yakin nih hantu. Saya baca doa pun nggak bisa karena saking takutnya gitu. Oke, Bang Fuad, tahan dulu ceritanya. Nanti kita lanjut setelah minumannya datang ya. Oke, siap. Oke, Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan kelanjutan ceritanya dari Bang Fuad, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Bang Fuad, minumannya udah dateng, silahkan langsung dicobain. Iya. Terima kasih Mbak. Saya minum dulu Silakan, ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bang Fuad, langsung aja ya. Saya penasaran nih, pengen tahu awal ceritanya tuh bisa sampai ke kejadian mistis kayak gitu tuh gimana sih? Awal cerita tuh kurang lebih kejadian tuh tahun 2020. Kurang lebih ya. Soalnya saya ingat nggak jauh tuh pandemi gitu. Nggak lama tuh pandemi. Jadi
Waktu itu saya mau narik, kebetulan AC saya mati. AC saya mati. Jadi saya servis kebetulan saya servis sendiri. Berhubung saya ibaratnya nggak ada pemasukan dari pagi gitu. Saya cobalah narik. Kebetulan di situ kan mobil saya dititipin di ruko gitu. Karena mobil saya itu di rumah nggak ada tempat. Saya sewa, ibarat bukan sewa, saya ya nitip mobil itu, bayar bulanan. Saya izin ke security, "Bang, mobil udah selesai, kayaknya saya mau narik aja." Gitu. Saya sambil nunggu orderan di situ, masuklah orderan tuh di daerah Warakas. Saya ambil dong gitu kan. Saya ambil, sampai di situ naiklah penumpang 4 orang. Rupa-rupanya bapak sama suami sama istri sama anak dan mantu gitu. Setelah naik itu nggak ada apa-apa gitu loh, bener-bener kayak penumpang seperti biasa gitu loh. Habis itu dia naik, beberapa menit kemudian tuh kayaknya si anak perempuan ini kayak nangis gitu. Nangis, cuman bilang ke si ibunya ini, "Bu, nyebut istighfar Bu, istighfar." Sempet dia istighfar nyebut. Terus abis itu selang berapa lama lagi saya ada inisiatif, "Mbak, nyalain aja lampu kabin yang di tengah," gitu kan. Kalau Mbak biar lebih jelas melihatnya, soalnya kan emang gelap banget gitu loh. Habis itu pas dinyalain ternyata si penumpang ibu ini meninggal gitu di mobil gitu. Saya juga apa ya, ketakutan juga Bang, soalnya apa ya, pernah kejadian teman saya itu mau sewa ambulan mahal, soalnya mau dianterin ke Jawa, dari daerah Priok ke Jawa itu mau kurang lebih ya bersekian juta, dia nggak mampu. Kebetulan tetangganya ada mobil, dibawalah tuh si penumpang, si mayat ini gitu. Nyampe di Jawa Tengah kena polisi, dibikin kasus gitu. Makanya saya mikir ke sana gitu loh. Saya mikir ke sana, hanya saya agak dipercepat aja gitu, takut ada apa-apa juga. Kadang kan daerah sono juga ada razia kalau malam. Cuman saya itu mesenin sama mantunya yang cowok ini di depan. Saya bilang, "Bang, tolong telepon saudaranya yang di rumah. Nanti kalau almarhumah nyampe bisa dibopong." Saya bilang gitu. "Udah Bang." Ya udah, saya tenang dong. Juga agak merinding. Nyanyian dateng. Jadi abis itu udah tuh saya anterin ke rumah, ke gangan itu. Rumahnya agak masuk emang Bang, itu agak masuk. Ternyata di situ nggak ada orang, cuman 1 orang yang nungguin di depan. Habis itu si almarhumah ini dikeluarin. Berhubung namanya orang meninggal, bukan orang sakit. Kalau orang sakit kan badan kita itu masih kayak ada kekuatan untuk nahan beban gitu kan. Nah ini meninggal kan bener-bener nggak ada tenaga, nggak ada apa. Akhirnya main angkat aja si mayat ini, dia melengkung, jadi masuk ke tengah-tengah selah tangan ini, melengkung sampai bener kebuka semua tuh. Kan cuman dipakai namanya orang tua mungkin ya, pakai sarung gitu loh. Saya bantuin, "Wah Bang," ke si mantu ini, "Bang, kan saya udah bilang panggil tetangga semuanya gitu, biar dibopong juga." Akhirnya saya bantuin ngangkat juga tuh si jenazah gitu. Ternyata orang tetangga juga bilang, "Waduh, si Bu Haji meninggal." Saya juga sempet apa ya, bilang tolong siapin kasur buat jenazah, itu pun nggak disiapin gitu loh Bang. Makanya wah ini gimana sih, maksud saya kok nggak ada persiapan apa-apa. Ya udah, akhirnya saya taruh di situ. Ya namanya saya juga ada tugas untuk narik kembali. Akhirnya saya narik lagi aja gitu. Jadi saya anggap udah saya bantuin jenazah, mungkin ya udahlah amal saya di situ, tapi argo saya ambil juga gitu. Gitu. Akhirnya
saya tuh udah tuh mulailah narik kembali gitu ya, narik kembali sambil melipir pelan-pelan kan. Namanya malam tuh kalau kita cuma nongkrong itu susah, untuk masuk order tuh susah bang gitu. Jadi harus melipir. Toh juga kalau malam kan udah nggak macet. Nah dari situ melipir, dapatlah saya dari Kemayoran itu ke daerah Sunter gitu. Dari Sunter, nah daerah Sunter udah melipir lagi sampai saya ke daerah Priuk, daerah Koja tuh. Dapatlah penumpang di situ ke arah Rawamalang. Arah Rawamalang, jadi cowok cewek tuh. Udah naik ke mobil, saya tanyain sesuai titik ya bang. Iya pak, sesuai titik. Oke lah, naik, jalan, udah ngobrol biasa gitu. Ngobrol biasa, saya juga ngejalanin pekerjaan saya sesuai SOP sambil ngobrol santai gitu di mobil. Udah ngobrol santai. Saya ngikutin map terus, ngikutin. Selang berapa lama, kok map ini kayaknya ada yang aneh gitu. Cuman masa iya map aneh gitu, nggak mungkin kan. Saya ngikutin aja tuh. Mendadak obrolan santai itu mendadak diem. Kok kenapa nih penumpang diem? Ya udah saya diem juga. Dan kebetulan jalan juga hancur. Saya pelan-pelan. Saya inget tuh dari sore mobil udah saya cuci sore itu. Waduh udah jalannya becek, mobil kotor lagi dong kata saya mah. Udah tuh saya jalan. Ini penumpangmu saya, kalau saya ajak ngobrol takut dia nggak berkenan. Akhirnya saya diem aja. Diem aja lumayan tuh, sekitar kurang lebih 10-15 menit tuh diem. Pas ada pertigaan kalau nggak salah apa perempatan tuh ada lampu. Ternyata emang itu kuburan terbesar di Jakarta Utara. Di tengah kuburan gitu malah. Pas ada lampu itu baru si penumpang nih nanya ke saya, bang, iya kenapa? Kata saya bilang gitu. Abang nggak ngeliat deh. Ngeliat apaan? Banyak kuntilanak bang. Ya Allah kata saya. Soalnya kan saya penakut gitu. Wah alhamdulillah bang, bukan saya yang diliatin. Kalau saya diliatin kan nggak lucu gitu kan. Ini saya anterin tuh. Saya anterin sampai saya anterin ke ngikutin map juga. Saya nanya ke si perempuan ini kan karena domisili di situ gitu kan. Domisili di situ. Mbak bener nggak nih jalan? Kalau emang map ini nggak sesuai sama bukan nggak sesuai tujuan, nggak sesuai jalan yang biasa mbak jalanin, ya mending mbak arahin aja secara manual gitu kan, biar saya ngikutin aja, ketimbang ntar masuk kuburan lagi kan nggak lucu, saya gituin kan. Habis itu udah tuh santai, enggak bang udah ikutin aja, soalnya kan malam juga mungkin mbaknya kurang fokus juga karena kejadian tadi kan. Ini saya anterin ngikutin map aja ya, saya gituin. Ya udah bang, udah saya ngikutin map. Dan titiknya pun nggak sesuai juga sampai akhir, sampai itu ternyata di belakang rumah, bukan di depan rumah. Dan di belakang rumah dia kali gitu. Ini di belakang rumah saya bang. Ya udah deh mbak, kalau emang di belakang rumah, mbak ya udah di sini aja nggak apa-apa ya, biar saya jalan lagi gitu. Dan sebenarnya jalan itu ya namanya saya driver online udah sering muter-muter sini udah tahu juga gitu. Sebenarnya jalan itu nggak sampai ke makam-makam, nggak tahu kenapa ke makam-makam gitu. Jadi akhirnya si mbaknya tuh sama abangnya turun juga. Ya udah, akhirnya saya bilang ya udah makasih, saya jalan lagi. Udah melipir lagi lah tuh, saya melipir lagi pelan-pelan gitu. Dapet cuman ke daerah situ-situ juga gitu kan. Akhirnya saya coba saya tujuan supaya keluar dari lokasi itu gitu. Nggak dapet juga ya, emang saya tahu jalan, ya udah lewat jalan semestinya lah, jalan raya, udah saya jalan gitu kan. Di situ saya dapet tuh, dari situ jauh lumayan ke daerah Kuningan kalau nggak salah tuh, pokoknya deket-deket Sudirman. Dapatlah daerah Kuningan. Udah, singkat cerita saya bukan melipir, malah pengen ngopi gitu. Nenangin dulu lah gitu kan. Nenangin dulu,
akhirnya saya muter-muter di situ kan kawasan rame gitu, pasti orderan lebih gampang. Saya dapatlah daerah Sudirman. Di Sudirman. Kurang lebih tuh jam 11 malam. Jam 12. Jam 12 saya ingat. Soalnya pergantian ini apa namanya? Apa sih namanya kalau bonusnya itu loh Bang. Jadi bonus itu dari jam 8 pokoknya kurang lebih dari jam 8 sampai jam 12 malam itu udah pergantian jam gitu. Itu bonusnya tuh waktu itu saya ingat tuh. Udah dari situ dapat ke Depok. Udah saya jalan ke sono. Ya udah saya biasalah sesuai SOP-nya aplikasi itu saya ngobrol dapat penumpang itu. Ngobrol-ngobrol santai juga. Ya itu saya nanya, "Bang, aman nggak di daerah Abang?" Saya gituin kan. "Aman, Pak." Bukan masalah aman begal atau apa, takut ada ya hantu lah apa gitu. Soalnya daerah Depok kan setahu saya itu agak-agak angker gitu kan. Enggak Pak, di situ mah rame gitu kan. Ya udahlah, saya anter. Ternyata pas singkat cerita nyampe tujuan emang rame Bang gitu. Rame tapi nggak ada orang, cuman rumahnya aja rame. Posisi emang terang lah, banyak lampu gitu kan. Ya udah, di situ udahlah rame ini terus ya jalan. Pas nyampe tujuan ya udah, ibaratnya dia udah ngasih argo, saya selesaiin aplikasi, udah saya pick up orangnya, dia turun, ya udah terima kasih Bang ya, sama-sama. Saya muter balik dong gitu. Terbalik, emang posisi kan lagi gerimis tuh. Udah saya jalan, dan kalau mobil ya mungkin mobil-mobil LCGC itu zaman sekarang itu kan kalau posisi mundur kan wiper itu otomatis jalan sendiri gitu kan. Kalau mundur tapi wiper depan harus nyala. Jadi saya pas keluar dari tempat itu kurang lebih jam 1 lewat dah. Jam 1 lewat. Jadi saya kan jalan merasa wiper wiper belakang tuh gerak gitu. Cuman saya sunodon aja lah, berbaik sangka kan gitu. Berbaik sangka. Udah saya jalan biasa. Pas saya sambil melipir sebelum arah UI itu kan emang ada tikungan kan, cuman agak gelap juga kan. Cuman saya penasarannya kenapa nih wiper nyala terus gitu kan. Penasaran, lihatlah kaca yang di dalam kabin gitu kan. Lihat kaca dalam kabin, kok perasaan ada orang di belakang gitu. Jadi kenapa saya yakin itu ada orang, karena bener-bener sosok ada kepala hitam, bener-bener kayak ada rambut. Dan kepala itu ngikutin irama goyangannya mobil gitu kan. Masa ada penumpang, perasaan order nggak ada masuk. Udah dong. Udah saya jalan aja. Penasaran kedua saya lihat lagi tuh dari kaca. Dari kaca kok masih ada nih sosok gitu kan. Ini baru situ saya punya pikiran, wah ini kayaknya antara hantu apa saya yang halusinasi gitu kan. Jadi sambil mulailah di situ zikir saya. Ternyata kalau ketemu sosok yang begituan itu untuk berdoa di mulut tuh takutnya luar biasa gitu loh Bang. Di dalam hati pun ketakutan gitu. Ketakutnya apa ya? Ngerinya ketahuan. Kesannya tuh lu ngusir gua gitu loh Bang. Lu ngusir gua, berani apa lu ke gua gitu kan. Jadi waduh gimana ceritanya tuh. Akhirnya saya pas lihat yang ketiga kalinya tuh baru yakin bener-bener hantu banget gitu kan. Bener-bener hantu banget. Jadi pas habis itu ini bener-bener hantu dah yakin. Saya baca doa tuh sampai bismillah aja Bang. Bismillah aja.
bis gitu. Jadi bis semua kan, sampai nggak untuk ngelanjutin ke Bismillahirrahmanirrahim aja nggak bisa gitu loh bang. Emang bener cerita-cerita orang dulu ibaratnya kalau udah ketemu hantu tuh. Jadi kalau mau baca doa itu udah nggak bisa aja, mau teriak aja nggak bisa, mau lari nggak bisa. Emang kenyataannya emang begitu, mungkin ketakutannya berlebihan gitu kan. Kurang lebih saya pas nikung itu ada jembatan, kayaknya kalau seandainya itu saya nggak konsen lagi mungkin saya nabrak 3-4 meter lagi, kebetulan pas order masuk gitu loh bang. Nah order masuk saya kaget gitu, baru kayak berasa punya tenaga aja gitu. Order masuk muter balik lagi ke tempat itu gitu loh, makanya saya waduh ini ketemu lagi nih gitu kan. Akhirnya saya udah terpaksa mau nggak mau saya ambil karena berasa argo kakap gitu ke Bogor kurang lebih itu 200 sekian lah gitu. Makanya saya ambil, saya muter balik sampai Lenteng Agung. Saya ngambilnya pas di daerah Margo City ya kalau nggak salah tuh. Dapat di situ udah saya ambil. Habis itu si penumpang naik, ya udah saya ceritain tuh kalau saya bangun ketemu begini kan, saya ceritain semuanya sampai kebetulan Bogornya paling ujung lagi banget itu. Saya anterin ke sana, habis itu ya alhamdulillah argo 200 sekian tuh dikasih 2 kali lipat. Ya, alhamdulillah. Gitu. Nyampe di tempat tujuan kurang lebih jam 3 subuh. Oh jam 3? Jam 3:30, 4 lah. Pokoknya udah mau pagi lah bang. Itulah mau pagi. Udah tuh saya tuh istirahat dulu gitu kan, istirahat. Udah santai gitu di situ. Alhamdulillah udah dapat rezeki lumayan kan. Biarpun ibaratnya banyak lika-liku selama saya narik itu ya alhamdulillah gitu kan. Santai ngopi. Udah. Di situ masih semangat nih karena udah dapat melebihi target, masih semangat. Dan kebetulan kan kalau subuh pagi itu kan udah nggak ada macet juga. Akhirnya saya jalan lagi tuh, terus melipir, maksudnya jalan tuh melipir, masih nyari kali jam segitu ada argo ke bandara, sekalian saya pulang kan lumayan gitu kan. Di situ dapet lah itu, dapat lagi ini apa, bapak-bapak ya, saya kurang lebih tua dari saya lah. Udah dapat lagi, saya samperin, naik lagi, udah ibaratnya ya biasalah kayak penumpang biasa. Sambil jalan ya biasa basa-basi cerita. Tapi waktu itu dia bilang emang argonya kan lumayan ke daerah Bekasi gitu kan. Daerah Bekasi, dia bilang kalau ada Indomaret berhenti bang, katanya gitu. Beli cemilan lah kita, perjalanan jauh. Ya udah, belilah cemilan, beli cemilan ya, sambil ngobrol-ngobrol santai. Nah kejadian itu pun saya ceritain yang sebelumnya. Setiap penumpang ibaratnya nama saya punya cerita baru ya udah saya cerita, masa sih bang sama kayak saya bang, kalau saya mah nggak, ibaratnya nggak takut apa namanya, nggak takut orang, tapi takut kalau sosok halus nih saya paling takut, kata dia begitu. Nah udah sambil cerita-cerita, nah dia cerita juga gitu kan. Tahu nggak bang, tempat saya ini ada besi panjangnya sekitar kurang lebih 2 meter. Selama 3 hari itu nggak bisa keangkat gitu. Kebetulan bapak ini operator forklift gitu loh, operator forklift. Jadi dia itu ke sono ada forklift baru yang sebelumnya itu selama 3 hari itu ada forklift 3 rusak. Dan forklift 1 nih baru gitu. Jadi dipanggil suruh angkat. Jadi dia suruh mindahin tuh besi di tempat itu. Jadi udah dia jalan. Dia cerita begitu semuanya. Ya emang sampai ini banget sih bang. Iya bang, sampai 3 hari gitu kan. Ya masa sih cuma 2 meter, dalam hati kan 2 meter nggak mungkin lah. Cuma kalau saya lihat besinya itu cuma segini doang sih bang, cuma 2 meter gitu.
Akhirnya kata dia udah dipanggilin orang pinter, katanya udah ya semacam ustadz, bukan dukun lah, ustadz di situ. Katanya udah bisa. Akhirnya dia datang, terus ya saya mau nyampe ke tempat dia itu, diunjukin lah, ini bang tempatnya gitu, ini bang tempatnya yang 2 meter itu yang nggak bisa diangkat, bisa itu. Oh ini bang, ya udah. Nah, habis itu dia turun, nah saya ngasih argo lah kayak biasa gitu. Saya muter balik, kebetulan sempit. Muter balik itu susah banget emang bang. Saya muter balik itu agak lumayan lama. Ini saya muter balik, saya lihat tuh, saya perhatiin tuh gudang kan. Saya perhatiin tuh gudang. Oh ini tempatnya, ya udahlah gitu. Setelah beberapa lama, kok perasaan kayak badan lelah banget itu bang. Bener-bener badan saya tuh kayaknya capeknya luar biasa gitu kan. Kenapa nih? Cuman saya merasa kanan kiri saya tuh apa ya? Ada kepala gitu. Gimana sih bang kalau ada bayangan atau kepala itu di kanan kiri kan kayak yang ada ngikutin gitu kan. Cuman saya tetap sunudon karena saya penakut gitu. Biar kalau saya mikirin saya ketakutan malah jadi saya celaka gitu. Makanya saya santai aja tuh. Ya udahlah, bismillah jalan gitu. Dapat order di situ ibu-ibu ke puskesmas Tambun kalau nggak salah tuh. Nggak, soalnya harganya cuma dikit, 14 ribuan kurang lebih kan. Saya ambil tuh, ambil tapi badan saya tuh bener-bener lelah banget. Buat belokin setir aja kayaknya berat banget gitu. Ya udah saya ambilin, ternyata ibu itu belum nggak keluar juga, ya mungkin karena badan dia sakit gitu kan, gitu loh. Sakit, ya udah saya tungguin di situ, akhirnya dia keluar. Saya tanyain, ibu ke puskesmas? Iya, udah biasa lah. Kalau seorang driver kan SOP-nya seperti itu, udah kayak biasa. Udah saya jalan, sampailah ke puskesmas itu. Baru dari situ kan saya putar balik. Saya putar balik, dia turun, saya putar balik. Seburuan tuh keluar, sekalian mau pulang lah biar dapat jauh. Nah dari situ badan saya memang bener-bener tambah berasa berat banget tuh. Saya paksain saya jalan. Nah ada batu, mungkin saya juga konsen juga karena merasa badan udah sakit berat banget. Nabraklah tuh batu saya, ceber kencang banget, pecah spakbor sebelah kiri itu depan. Baru situ kayak tenang banget, bener-bener badan tuh enteng lagi, kayak awal lagi lah. Kenapa nih perasaan? Ya Allah ada yang salah, saya nggak baca doa atau gimana gitu loh. Makanya setiap jalan itu pastilah adalah doa, biar cuman pendek kan intinya. Saya untuk mencari nafkah itu untuk berserah diri gitu loh, semata-mata karena Allah sama keluarga juga gitu. Tapi kok begini juga gitu, makanya saya serba ketakutan gitu. Kenapa gitu? Makanya saya saya tuh merasa ada yang salah di diri saya. Akhirnya udahlah, saya matiin aplikasi, mau nggak mau saya dari Tambun saya pulang. Subuh, orang saya sempet mampir juga, ibaratnya sholat subuh juga gitu kan. Ya udah pulang, intinya saya pulang dah gitu, nggak mau narik lagi. Karena kejadian ini kayak beruntun gitu loh bang, gitu. Makanya saya udah pulang dah. Ya pulang, biasa saya kalau udah pulang itu ya bersih-bersih mobil, namanya pelayanan kan gitu. Udah pulang saya nyuci, setelah sampai rumah saya baru tuh kayak ngecek mobil dulu gitu kan. Termasuk yang nabrak tadi saya cek juga pecah enggaknya, yang parah enggaknya tuh saya cek. Habis itu saya coba saya cuci juga, saya cuci. Dari situ saya merasa
ada yang aneh di mobil ini mungkin gitu kan. Mungkin dari kejadian-kejadian yang dari awal sampai saya pulang itu ada yang aneh. Ya udahlah, tetap saya cuci. Ternyata secara nggak sengaja gitu kan, saya bersihin kolong itu ada sesuatu gitu. Jadi kayak cincin apa ya? Cincinnya orang lama gimana sih Bang itu kan. Cincinnya orang lama itu ada di situ gitu. Batu akik atau gimana cincinnya? Jadi cincin itu kayak Emas. enggak, ada ukiran-ukiran ya batu-batu orang lama gitu, tapi ada ukirannya semacam ada ya batunya juga gitu kan. Ya nggak tahu kan, nggak ngerti batu juga Bang gitu kan. Ini apaan ya, apa ada orang naro gitu kan. Sementara saya tetap nggak ada pikiran kemana-mana, cuman kenapa ada di bawah kolong nih? Jangan-jangan ada yang naruh mobil biar saya celaka gitu kan? Mikirnya saya kayak begitu. Jadi ya udahlah gitu. Habis itu saya ambil dong, tetap saya fokus bersih-bersih dulu lah. Gampang urusannya mah urusan belakang kan gitu kan. Udah saya bersihin mobil. Tapi jujur saya ibaratnya saya mikir gitu loh. Kok masa iya saya masih ibaratnya mau dicelakain orang gitu. Sedangkan menurut saya pribadi itu saya nggak pernah salah sama orang gitu. Dan saya jarang banget interaksi sama tetangga daerah situ juga, karena ya pada sibuk semua lah. Interaksi paling malam doang, cuman seneng bercanda-bercanda aja. Udah akhirnya saya mikir apa jangan-jangan yang punya ibu meninggal itu gitu kan. Cuman saya punya pikiran, masa iya ya ibu tuh pakai cincin gitu. Ya udah ya diem gitu. Saya diem, saya mikir gitu, coba deh saya samperin tuh ibu rumah ibu tadi gitu kan. Kurang lebih ya paginya di jam-jam 10 gitu saya anterin ke sana. Saya anterin ke rumah si ibu itu, kebetulan ya ketemu keluarga ibu yang ya kan sebagian itu kan saya kenal gitu ya, yang pas ikut itu kan kebetulan juga ada. Saya nanya, Bang, ibu ada pernah punya cincin nggak? Ada Bang gitu, cuman nggak tahu dipakai enggaknya. Saya ambil tuh, saya unjukin ke si mantunya itu kan. Oh iya Bang katanya, emang ini cincin ibu katanya. Makanya habis itu dipanggil lah istrinya juga, anak ibunya itu langsung gitu loh Bang gitu. Dipanggil lah anak ibu itu langsung, iya ini punya ibu, punya almarhumah gitu. Biar lebih meyakinkan. Oh ya udah, kalau punya ibu ya saya serahkan, karena saya nemuin di bawah kolong jok mobil saya gitu kan. Ya udah saya ini ya udah makasih Bang, sampai ibaratnya ditawarin inilah itu nggak usah, saya buru-buru dan kebetulan saya ibaratnya capek gitu kan. Jadi ya udah habis itu saya balik ke rumah. Nyampe rumah juga saya ibaratnya istirahat juga gitu, udah. Jadi ini nyampe rumah udah mandi, istirahat, udah tidur gitu Bang. Abang, ini kan tadi udah ngembaliin cincin ya? Iya. Nah setelah itu memang bener-bener nggak ada kejadian apa gimana? Setelah itu ada Bang gitu. Jadi ya mungkin, dan kejadian ini menurut saya sih di luar diri saya lah ibaratnya. Kejadian awal itu, jadi saya itu kan narik. Jadi saya nyoba siang lagi. Jadi saya tuh kalau narik udah jadi random gitu kan. Makanya nggak berasa ada apa-apa. Saya ingat tuh hari Jumat waktu itu. Narik, saya keluar sekitar jam 8-an tuh. Narik. Kebetulan saya dapat order yang pendek-pendek kan. Pas saya ingat tuh jam 10 dapat orderan di belakang ruko tempat saya parkir tuh. Saya ingat tuh ke arah Raja Wali. Kebetulan di belakang ruko saya itu ada kayak perusahaan pembikinan jok mobil gitu kan. Jadi kebetulan dia
mobilnya dibikin pasang kulit jok gitu. Akhirnya pulangnya kan nggak bawa mobil, order Grab lah, dapatlah saya gitu kan, dapat saya. Udah saya ambil seperti biasa, saya ambil sesuai titiknya apa, ya udah sesuai SOP lah kayak biasa. Udah saya jalan tuh ke arah Raja Wali. Kalau lurus itu macet, hanya saya cari jalan alternatif. Nah di jalan alternatif pas kebetulan di ujung itu ada pertigaan, belok kiri perboden, jadi bener-bener satu arah gitu kan. Saya ngelihat di belakang tuh ada motor maksa mau ke kiri gitu kan. Posisi saya di sebelah kiri dan saya mau belok kiri juga gitu. Nah, ini tuh motor maksa banget sama saya juga nggak peduli amat lah, orang saya juga mau belok kiri. Udah belok kiri, motor tuh nyalip. Udah nyalip, habis itu di depan mobil saya itu dipelanin, sengaja kayak dipelanin gitu. Nah, dipelanin, akhirnya saya nggak mikir panjang tuh bang. Itu yang bikin saya tuh kaget. Saya tabrak tuh bang mobil. Serius? Motor serius, saya tabrak, ceger, jatuh, nyamperin dong. Saya inget tuh mobil saya ada partisi buat ya kokpit. Jadi nyamperin saya, kebetulan dia pakai kacamata juga, saya tonjok bang, ceber, kena lah sininya, berdarah. Temennya mukul saya, datang lah Gojek, keroyok masa sama. Jadi masa mukul saya mukul dia aja terus saya pukul. Jadi saya kan di depan saya itu ada kayak kunci roda tuh. Saya keluarin, tarik sama Gojek sama orang ditarik, saya tarik-tarikan tuh besi, orang pada mukul semua bang, mukul bener-bener dikelok masa. Untungnya mobil saya nggak dibakar aja tuh kan. Habis itu udah ada, pas kebetulan ada yang ngelerai juga lah di situ kan, udah ngelerai, dipinggirin tuh mobil saya, pinggirin, ya didamain lah kedua belah pihak. Emang posisi saya emang salah, cuman waktu itu saya nggak merasa bersalah banget gitu, sampai turun pun saya mau berantem lagi gitu kan. Dan jujur aja selama saya bawa mobil nggak pernah kejadian kayak gitu loh. Pasti saya ngalah gitu, nggak mau lah ribut-ribut di jalanan juga nggak penting gitu kan. Habis itu kan udah salam-salaman, itu pun saya masih mau mukul, padahal nih orang mau ngancem mau laporin polisi karena saya mukul, udah nabrak saya pukul lagi bah gitu. Habis itu didamain sama warga setempat, damai, aman dah. Cuma sambil saya jalan istighfar aja, ya Allah kok saya begini aman gitu kan, ada apa ini gitu kan. Habis itu saya telepon lah istri, Mak, aku dikeroyok masa, kok bisa sih ya, emang kamu nyolong apa? Enak aja nyolong gitu, orang lagi mau nyetir nyolong deh kan. Udah, jadi udahlah pulang aja katanya, nggak usah narik kata istri. Masih dapat 5 trip nih, harganya sedikit. Udah nggak apa-apa, pulang aja. Lu tidur aja di rumah, nggak usah sholat Jumat. Itu makanya saya inget pas Jumatan tuh, nggak usah sholat Jumat. Udah, ini saya pulang. Istirahat bang, narik malam lagi aja kali ya. Itu sama narik malam. Udah, saya pulang istirahat. Malam saya narik tuh, enggak, jadi malam tuh mau narik nggak boleh sama istri emang. Udahlah, tunggu dulu, biar kamu tenang dulu lah, ngaji lah kalau ini. Ya udah, habis itu besoknya saya narik pagi lagi besoknya, kan hari Sabtu. Kalau hari Sabtu kan nggak macet, siapa kan paling anti kalau macet-macetan tuh, paling anti banget gitu. Udah pagi saya narik pas lancar tuh, nggak ada, bener-bener nggak ada apa-apa bang, aman lah gitu kan. Ya kalau penasaran masih lah, kenapa sih perasaan saya sial melulu gitu akhir-akhir ini gitu. Jam 12 zuhur
Saya kebetulan di Kemayoran. Saya sholat duhur di daerah Kemayoran lah, sholat tuh. Saya sholat. Nah, setelah sholat itu saya nyalain aplikasi. Udah saya nyalain lagi, kali dapet kan. Nggak dapet juga, saking lamanya juga. Udah, saya keluar tuh. Pas keluar dari masjid, tabrak motor mobil saya, Bang. Motor tuh lawan arah. Dan posisi saya mau belok kiri itu sama motor tuh kelihatan gitu, nggak ada penghalang gitu loh, Bang. Tabrak dari sebelah kiri, jeger itu. Ya Allah, kok apes lagi saya gitu kan? Apalagi ini itu saya, Bang. Itu udah saya turun dan saya pun bener-bener, makanya saya sebelumnya emang nggak ada sifat keras banget tuh, apalagi berantem itu emang bener-bener nggak ada. Saya ditabrak tuh bener-bener astagfirullah, cuman gitu doang. Pas saya lihat, waduh, mobil saya ditabrak. Udah turun, kebetulan dia malah yang sakit, jadi kena ulu hati sambil dipegang begini. Bang, maaf bang, saya nggak sengaja, dan saya mengaku salah gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa bang, balikin aja mobil saya ke seperti asal gitu. Nah, kebetulan dia tuh punya bengkel cat di daerah Kemayoran gitu kan. Akhirnya dibawalah ke bengkelnya dia, direparasi. Kebetulan kan dari jam 12 itu kalau nggak salah sampai sore kan. Sampai sore udah kelar lah di situ. Kelar. Habis itu saya pulang, bukan pulang saya untuk istirahat, Bang. Jadi bukan pulang untuk istirahat, cuman ya pulang dulu lah, ngaso gitu kan. Habis itu saya nggak lama, mau ngapain juga di rumah, narik lagi aja lah, largo juga nggak seberapa gitu kan. Saya narik, kan saya ditabrak juga nggak dikasih ganti ruginya dibenerin aja itu kan. Udah saya narik lagi, narik biasa tuh. Biasa dari pulang itu biasa narik, nggak ada apa-apa lah gitu. Saya juga pikiran udah positif terus, karena ya biasalah kalau driver online kan gonta-ganti orang, obrolannya juga bervariasi, jadi nggak inget yang udah gitu kan. Narik sampai ke Bekasi tuh, malam tuh udah lumayan malam, soalnya pas kebetulan mall yang di Bekasi itu tutup gitu kan. Dapat order di situ. Deket juga, daerah Bekasi juga, ada 4 orang lah yang naik satu keluarga kan. Kebetulan orang Jawa juga, udah ngobrol Jawa, masa enak-enak. Pas mau nyampe ke rumah aja gitu, mau nyampe rumah saya berasa di belakang mobil bunyi katak gitu deh. Lah apalagi ini kata saya. Saya curiga bunyinya beda gitu, kalau batu kan jagluk gitu kan, ini enggak katak gitu kan. Waduh, kata saya, udah ini turun dulu Pak ya, saya lihat ada apa nih. Nggak taunya kucing 2 biji Bang, saya melindes kepalanya, dua-duanya mati, dua-duanya kelindes, dua-duanya pecah kepalanya. Ya Allah, apalagi ini. Waduh, Pak, saya pas lihat, saya balik lagi kan laporan, Pak maaf ya, saya mau ini dulu. Emang kenapa Mas? Saya nabrak kucing Pak. Turunlah si penumpang nih, turun. Waduh ya ini gimana sih, bajunya buka ini apa ibaratnya kalau mitos tuh kan, kalau nabrak baju yang dipakai harus dibuat, iya kan. Saya nggak percaya itu. Waduh, masa iya saya narik nggak pakai baju gitu kan. Udah nggak usah, yang penting kita selamatin, kubur dengan cara baik-baik, nggak bakalan nih. Saya nggak punya kepercayaan kalau kucing dibikin kualat gitu aja gitu. Yang penting mayatnya nih kucing itu dikubur aja. Ini udah, akhirnya dikubur tuh berdua tuh ya, pakai alat seadanya tuh dikubur. Habis itu habis dikubur saya nganterin lagi tuh. Jadi termasuk penumpang tuh terheran-heran juga, kok bisa ya kalau emang mau nabrak satu aja, ngapain harus 2 gitu. Ini 2 rombongan, kesannya matinya bareng lagi, posisinya kepala semua kan. Udah tuh saya anterin, kok bisa gitu.
saya anterin ya, kebetulannya sama-sama orang Jawa. Jadi dari nyampe situ Bang saya dilayanin Bang. Itu maksudnya, Pak turun dulu deh, ngopi aja dulu. Mungkin Bapak lelah apa gimana, saya ngopi, suruh cuci tangan kan kotor juga kan. Udah tuh, cuman kan ya saya bengong tuh bukan bengong apa juga, kepikiran kok ada kejadian apa lagi nih kayak gini, kok aneh-aneh lagi gitu kan. Saya mikirnya ke sono lah. Pas ya posisi badan juga capek juga kan ya. Akhirnya udah tuh, dari habis nganter Bapak saya pamit pulang, Pak saya pulang aja dah gitu kan. Kayaknya udah gak nyaman lagi saya kalau terusin narik, mending saya pulang, bismillah saya pulang. Cuman kan kalau pikiran lagi tuh biasa kalau driver online tuh Bang, kalau jauh, kalau matas itu sayangnya luar biasa itu, sayang bensin itulah segala macem. Kalau narik takut ada apa-apa, nggak narik juga pulang ya kalau ada apa-apa aja gitu kan. Akhirnya udahlah pulang aja. Ini udah saya pulang tuh Bang, saya pulang dan saya juga nggak nelpon apa, intinya saya pulang aja lah, istirahat, kayaknya udah nggak bener lagi nih, udah ingat kejadian yang udah saya pulang. Terus nyampe rumah, biasa saya cuci mobil segala macem, baru istirahat kan di rumah. Istirahat baru bangun tidur saya cerita, maaf banyak kejadian lagi. Kejadian apa lagi? Keroyok masa lagi? Ya enggak lah, keroyok masa lagi mau bonyok nih. Jadi udah tuh saya cerita itu, saya begini. Oh ya udahlah, banyak baca istighfar. Mungkin lu kurang beramal juga, coba beramal. Waduh, mau beramal juga pas-pasan gitu. Ya udahlah beramal gitu kan. Besoknya saya narik pagi. Nah, narik pagi ini yang ada kejadian apa ya? Memilukan tapi lucu gitu loh Bang. Jadi ya lucu gimana ya, dosa ntar kalau saya bilang lucu sih. Pagi saya narik biasa tuh, nggak ada apa-apa, emang bener-bener nggak ada apa-apa gitu kan. Bener-bener nggak ada apa-apa sampai malam, enjoy aja. Kebetulan kan saya tuh kalau narik jam 12 pasti rehat gitu Bang. Karena males saya kalau narik jam 12 tuh cuman ngantar-ngantar deket-deket tuh males, kayak orang staf ke kantor gitu kan, cuma deket-deket tapi naiknya sekantor naik semua, harganya cuma 14.000 gitu. Itu paling males saya Bang gitu kan. Mending saya tidur aja lah, atau enggak nyari masjid saya istirahat gitu. Udah tuh jam 12 tuh udah santai, narik udah seperti biasa gitu kan. Akhirnya sore itu saya dapat ke daerah Sunter juga. Habis itu ke daerah Sunter saya udahlah ke parkiran dulu gitu. Parkiran, ngobrol ngalur ngidul, ngopi dulu, ngerokok dulu, santai gitu kan. Habis itu cobalah saya narik lagi itu jam, kan saya ngindarin ganjil genap juga kan, itu narik sekitar jam 8-an. Jam 8-an nyari argo-argo terdekat ya. Kebetulan saya dapet tuh di daerah Sunter di Rumah Sakit Royal Progress tuh, saya ingat. Royal Progress, sambil jujur saya kalau orang sakit ibaratnya dapat argo orang sakit tuh nggak apa-apa gitu sembari menolong. Tapi kalau udah ada kursi roda tuh kadang mikir-mikir juga Bang tuh. Karena kaca film saya tuh rusak gara-gara kursi roda gitu kan. Pernah itu waktu itu. Makanya gak, ini mudah-mudahan nggak bawa kursi roda kata saya mah. Udah saya samperin lah tuh si customer lah ibaratnya. Saya samperin, ya tadi dibopong pakai apa tuh kayak ya biasalah di rumah sakit tuh kan. Iya. Apa namanya? Ya itulah kayak itu kan. Di situ masih muda. Cuman namanya apa? Nafas itu Bang, kayak orang ngorok. Gimana? Gitu kan. Waduh, masa meninggal lagi di mobil gitu, maksud saya itu meninggal di luar kayak jangan di mobil saya melulu gitu kan. Jadi ketiban sialnya ke saya terus gitu. Udah naik lagi mobil. Jadi dari Rumah Sakit Royal Progress tujuannya ke Rumah Sakit Koja gitu kan.
udahlah naiklah, Bismillah kata saya mah. Udah malam ini kan saya ngebut aja lah. Saya ngebut bang, ngebut kan kalau ke arah Royal Progress itu dari Royal Progress ke daerah rumah sakit Koja itu masih putar balik bang, gitulah rumah sakit terbalik. Udah putar balik lumayan jauh lagi kan. Harga nggak sesuai bisa dalam pikiran gitu ya, hitung-hitung bantu. Terbalik saya ngebut emang. Nah di Sunter itu ada pom bensin Shell gitu. Nah, ada jembatan tuh dulunya rusak, dibenerin, ditinggiin. Nah, posisinya tuh kayak naik begini tuh, Bang. Jadi dari jalan datar agak naik begini, ngikutin jembatan itu naik, terus datar naik turun lagi. Nah, dari situ saya nggak konsen, maksud saya tuh nggak konsennya. Saya nggak kepikiran kalau di situ ada kayak polisi tidur itu, main gas aja saya gas kenceng, berasa terbang juga tuh mobil. Tadinya cuma ngorok, kan jatuh tuh malah blok gitu. Wah mati lagi. Waduh ya Allah, wah tambah mati Pak, tolong Pak pelan dia Pak. Wah mati lagi kan nggak lucu. Waduh maaf Bu saya nggak ngelihat, udah saya sambil tunggu saya. Tapi ya, habis itu kan udah santai lagi, udah nggak ada komplain gara-gara itu. Ngoroknya tetap tapi Bang, jadi dari durasi sekian 5 detik jadi 2 detik Bang, jadi ngorok jadi sampai ke rumah sakit Koja Bang. Ya Allah panjangin umur dia ya Allah. Dalam hati saya begitu, jangan sampai meninggal gitu kan. Doa baik nih, insya Allah dijabah dalam hati itu. Udah saya anterin, udah saya nyampe di rumah sakit Koja, udah diturunin, udah aman kan. Cuman ya pikirnya masa begini lagi gitu, saya mau udah tuh nyampe sana. Biasanya kalau nyampe di daerah Koja itu orderan pasti rame banget Bang. Entah itu warga atau orang yang nganterin pasien ke rumah sakit itu. Dia udah masuk lagi dari situ gitu loh. Masuk lagi lah dari situ orderan ke rumah sakit itu juga. Jadi saya di rumah sakit dapat order nganterin ke rumah sakit gitu loh Bang. Jadi saya mikir, waduh, itu sebenarnya udah biasa, para driver online udah tahu itu mah. Jadi antara jemput sama nganter tuh jauhan ngejemput, yang jadi kebalik gitu Bang. Saya samperin lah, ternyata nggak jauh juga. Yang naik itu ibu-ibu udah sepuh banget, Bang, sepuh banget ya. Jadi kalau saya perhatiin tuh ibu-ibu tuh apa ya, tinggal tulang doang dan daging udah nggak ada, saking sepuhnya gitu kan. Cuman ibaratnya ada nafas aja gitu. Waduh, apalagi dalam hati nih, kok dapat beginian mulu gitu kan. Udahlah, bismillah naik gitu kan. Dan dia punya kebetulan nggak pakai kursi roda juga, cuman dia kayaknya beli lah yang kursi kayak di rumah sakit. Naik, saya anterin lah ke rumah sakit tuh. Udah nyampe rumah sakit, ya kebetulan juga nggak jauh. Turun, udah bilang terima kasih segala macem. Udah tuh, saya narik lagi. Saya narik kali dapat deket-deket rumah gitu kan. Kebetulan emang Koja dari tempat parkir saya itu Sunter deket. Cuman kan nggak mau rugi aja Bang gitu loh. Nggak mau rugi. Udahlah jalan pelan-pelan. Dapet tuh di depan Ramayana, orderan masuk. Depan Ramayana Koja tuh. Ke terminal Pulau Gebang. Udah tuh naik, kayaknya ibu sama anak naiklah di situ, naik ke daerah Pulau Gebang. Santerin di situ, biasa ngikutin map saya mah. Kayaknya dia mau pulang kampung ya, sambil ya obrolan biasa, mau kemana Bu? Saya mau pulang Pak, ini. Udah. Di situ saya ngikutin map itu diarahinnya ke tol Bang itu. Sedangkan kalau dari Priuk ke Pulau Gebang itu ngapain masuk tol? Nggak, ya ada tol, cuman sayang banget apalagi tol kan lumayan juga. Terus tambah jauh gitu loh. Kalau tinggal lurus aja kan dari Pulau Gadung lurus gitu sampai Cakung, tinggal belok kanan udah nyampe gitu.
Nah ini saya diarahin naik tol gitu bang. Naik tol sekali, set, udah nggak ada komplain, biasa. Kok malah saya yang merasa kok naik tol, udahlah turun lagi tuh kan nggak jauh, udah turun. Akhirnya balik lagi tuh saya mah, balik lagi ngikutin map itu, naik tol lagi. Nah ini mulai nih si penumpang, Pak kok naik tol? Iya mapnya batal. Udah tuh, turun aja Pak, turun tuh. Ya udah turun, terus jalan. Pas muter balik lagi, itu ngikutin map itu naik tol lagi bang itu. Loh, kok sampai 3 kali? Nah itu mulai marah tuh si ibunya yang marah, anaknya enggak. Pak, saya mau pulang kampung, saya takut ketinggalan bis. Kok diarahin kok nyasar-nyasar begini? Bu, saya ngikutin map bu, saya gituin kan. Saya ngikutin map gitu. Kok perasaan dari tadi saya puter-puterin di tol ini doang gitu. Saya mau buru-buru pak. Aduh, ya mohon maaf bu, saya gituin. Udah arahin aja deh mas, saya gituin kan. Ntar dulu, kata ibu. Dari tadi emang bawa penumpang pan, saya dari rumah sakit Koja bu. Udah 2 kali dapat, maksudnya nganternya 2 kali ke rumah sakit. Jangan-jangan hantunya ikut lagi, gituin tuh kan. Waduh, ya nggak tahu lah bu kayak gitu. Waduh mas, mending mas deh nggak usah narik deh kata saya. Makanya ibu ini juga ngasih tahu, orang gampang kesurupan atau gampang disamperin hantu di saat kita lelah, badan itu udah lemas, itu gampang banget sihir segala macam masuk. Mending masnya pulang aja daripada begini. Ya bu, maaf bu ya gitu. Dan nyampe Pulau Gebang nih bang, ya. Pulau Gebang tuh kalau pintu masuk tamu atau apa tuh yang sebelah kiri. Saya masuk jalur bis yang ke atas malah bang gitu. Bapak jangan, bukan salah ini mah. Waduh, nih bapak gimana sih gitu kan. Waduh, ibunya marah-marah. Akhirnya, ya udah mas, saya arahin aja deh. Udah diarahin sampai ke bawah. Kan kalau di Pulau Gebang itu emang agak tempat parkirnya itu emang sejalan, cuman kan motong-motongnya agak jauh bang, muter-muter gitu kan. Udah saya anterin gitu. Mudah-mudahan nggak nyasar lagi, mudah-mudahan nyasar. Kan namanya orang capek, diomelin orang kan bapernya luar biasa itu. Marah-marah biar dikasih marah-marah melulu gitu kan. Bawel banget segala macem. Santerin pas turun, udah maaf bu ya, saya bilang juga tetap minta maaf gitu kan. Ya, takut bintang 1 terus bang pikirannya kan. Udah tuh pas turun, udah bang balik lagi. Masih sempet dia ngomong, udah bang balik aja, jangan narik. Takut ada apa-apa. Akhirnya ya itu saya, mending pulang aja gitu kata saya mah. Udah saya pulang tuh. Saya pulang dari Pulau Gebang, nyampe rumah cerita lagi tuh. Masih setiap ini kejadian pasti saya cerita, ada kejadian begini-begini lagi. Emang lu ada apa sih ya gitu kan? Nggak tahu lah nih kata saya mah. Udah banyak dikir aja. Ya dikir mah tetap dikir kan. Udah istirahat aja dulu itu. Istirahat tuh. Nah tapi saya penasaran, ada apa sih sebenarnya kejadian ini gitu. Apa ada yang salah? Mudah-mudahan dikasih petunjuk ya Allah gitu kan. Kadang mau tidur tuh, kalau emang saya ada yang salah tunjukin dalam mimpi saya kalau bisa gitu kan. Udah tuh habis itu saya istirahat bang, itu kan udah malam juga lumayan, jadi nggak saya terusin ngalong. Biasa tuh kalau malam itu saya terakhir tuh dapat ke bandara bang. Kalau bandara kan kesannya tuh kalau ke Priuk kan deket keluarnya gitu kan. Ada habis dari bandara biasanya saya istirahat. Ini saya enggak. Itu mobil saya parkir, nggak saya cuci nggak apa, udah saya pulang aja. Jadi kesannya kok begini amat nih narik gitu kan. Udah tuh saya taruh mobil, saya pulang, udah sambil habis mandi, udah habis cerita segala macam, udah ngantuk, tidur. Udah tidur, udah seperti biasa gitulah bang. Nah besoknya coba narik lagi saya mah gitu. Ya bismillah nggak ada apa-apalah, coba kata saya mah. Udah narik biasa gitu. Emang nggak ada apa-apa dari pagi, normal gitu. Bener-bener nggak ada kejadian apa-apa itulah. Nah, ba'da maghrib ya sholat lah. Saya kebetulan saya posisi di apa ya namanya, pasar,
adalah di daerah Priuk tuh, daerah seberang Pasar Lontar kalau nggak salah tuh. Di Pasar Lontar, saya sholat di situ, maghrib. Habis itu, sholat, saya nyalain lah order biasa kalau habis sholat tuh sambil dari duduk ngerokok ambil nyalain orderan gitu kan. Saya tuh dapat dari daerah situ ke puskesmas Kebon Bawang, mintanya gitu. Puskesmas Kebon Bawang, saya ambil tuh. Kebetulan suami istri. Wah ini dia. Nah yang istri ini hamil gitu loh Bang, hamil. Saya bawa, udah ngobrol. Ibu, ini Pak hamil? Iya, sambil ngobrol sambil jalan tuh. Iya Pak, dari semalam ketubannya pecah, tapi belum lahir juga Pak. Oh iya, yaudah saya bantu doa aja lah, mudah-mudahan diberi keselamatan anak sama ibunya sih gitu kan, beri kelancaran ntar kalau nyampe puskesmas. Ya Pak, makasih banyak Pak ya. Gitu. Udah saya antriin pelan-pelan sambil ngobrol. Emang ada yang dirasa? Nggak ada dirasa Pak, banget ya. Kata si ibu ini biar pecah ketuban nggak ada yang dirasa Bang, bener-bener ya pecah aja gitu loh. Kan kalau pecah ketuban habis itu kan lihat apa kontraksi gitu kayak nyut-nyutan kayak kebelet boker gitu kan katanya gitu. Ini mah enggak, katanya biasa nggak ada apa-apa gitu kan. Udah tuh saya jalan pas, nah anehnya pas nyampe puskesmas itu pas turun baru ya katanya pegangan tuh si perempuan tuh megang ya apa sambil kayak ngeden gitu brojol juga di mobil saya Bang itu. Serius? Iya, brojol di mobil saya. Waduh, brojol juga. Jadi mau bantu kan nggak enak Bangnya kan. Masa iya saya buka begini kan nggak mungkin gitu kan. Waduh, Pak tolong Pak panggilin apa ini panggilin suster. Ya udah saya panggilin suster. Bu minta tolong Bu. Ini penumpang saya kayaknya brojol deh di mobil itu. Ya udah ya Pak, susternya itu buru-buru bantuin. Bener, ternyata brojol beneran Bang. Tapi nggak nangis tuh anak anehnya gitu loh. Nggak nangis. Pas brojol itu ya mungkin masih tahap kepala kali ya, belum keluar, belum semua gitu kan. Brojol nyampe, ya nggak tahu nyampe dalamnya Pak. Pak, alhamdulillah Pak lahir ya mudah-mudahan selamat Pak ya gitu. Ya tadinya harganya cuman 20.000 sekian kasih 50.000 saya Bang. Makasih banyak Pak doanya. Oh, iya Pak. Udah kasih udah tuh. Nah, saya juga mikir di situ Bang. Katanya ya kalau bayi atau apa kejadian melahirkan atau itu rezeki katanya. Jangan-jangan nih akhir dari segalanya gitu kan. Wah, mudah-mudahan lah gitu saya mah. Udah saya narik lagi ikut merasakan kebahagiaan si bapak ini aja gitu lah. Mudah-mudahan saya juga bahagia aja narik, jangan sampai ketimpa musibah terus gitu. Udah saya narik udah lancar nggak ada apa-apa. Ya alhamdulillah ya sampai mobil kejual, saya tuh alhamdulillah udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Dan baiknya Allah itu apa ya, mobil itu kejual dikasih mobil yang lebih bagus sih itu. Alhamdulillahnya gitu itu yang sekarang saya pakai gitu. Makanya ya saya percaya apa ya, di balik kesulitan ada kemudahan, itu saya percaya banget itu mah gitu. Bang Fuad, tadi kan sebelum balikin cincin nih. Iya. Ada beberapa kejadian yang dihantuin gitu kan. Iya. Di beberapa tempat. Nah itu tuh abang tahu nggak sih tempat-tempat itu tuh cerita-ceritanya tuh sebelumnya ada apa gitu? Sebagian saya tahu itu Bang. Jadi yang jelas yang kalau di ini apa ya namanya yang ada cerita, ada sejarah cerita lah menurut saya
yang sosok hitam yang ikut di mobil itu bang itu. Jadi saya punya temennya sama temennya dia kerja di taksi. Ceritanya. Jadi pernah dia narik dari stasiun Depok lah, daerah Depok yang jelas ya kan. Dapat kayak mahasiswa gitu, pakai pakaian putih. Ya pokoknya mahasiswa gimana sih, bawa tas, bawa map juga gitu kan. Nganter ke radio dalam. Ceritanya gitu. Nganterlah ke radio dalam. Jadi sepanjang perjalanan itu diajak ngobrol pun diem tuh si penumpang ini. Ya udah mau nggak mau si driver nih diem dong gitu kan. Diantarlah tuh si penumpang ini ke rumahnya. Nyampe rumahnya turun biasa ya kan. Turun tutup pintu ya nggak ada bahasa terima kasih atau apa. Main masuk aja ke rumah tuh. Habis itu mungkin tafsirannya si driver ini ntar keluar lagi mau ngasih ongkos kan, ditunggu 10 menit 20 menit sampai setengah jam pun nggak keluar. Akhirnya penasaran dia masuk ke rumah itu. Jadi kan kata dia kan rumahnya itu ada gerbang gede ada gerbang kecil, masuk di gerbang kecilnya, masuklah gitu, ketemulah bapak-bapak. Kenapa mas? Ini pak ada penumpang, tadi penumpang saya turun. Jadi dia main masuk aja, sampai sekarang belum bayar. Berapa? Intinya 40 sekian gitu. Oh ya udah tunggulah di mobilnya nih si driver kan. Habis itu selang berapa lama bapak itu datang. Dikasihlah nih mas 50.000, nggak usah kembali katanya gitu. Oh, habis itu dia ngomong si bapak ini, mas itu anak saya. Tapi setahun lalu ketabrak kereta, meninggal. Itu driver lemes. Itu nyata. Jadi ibaratnya bener-bener, soalnya habis itu si driver ini 3 hari nggak narik sampai resign gitu, sampai bener-bener nggak narik lagi. Jadi bener-bener shock kejadian itu, sampai nggak mau narik sampai pagi di situ juga. Makanya saya mikir sosok ini kayaknya mungkin lah ya gitu, namanya benda kayak gitu kan kita cuman nggak bisa ini si A si B. Cuman saya dapat sejarah cerita kalau dari situ ada sosok itu gitu. Yang meninggalnya ketabrak kereta itu pulang dari kampus. Nah Bang Fuad sendiri nih, tadi kan sebelum balikin cincin kan istilahnya rezekinya bagus ya? Iya. Nah rezekinya sering dihantuin tapi rezekinya bagus. Iya, alhamdulillah. Setelah ngebalikin cincin banyak sialnya nih, dan rezeki pun kurang bagus. Iya. Menurut Bang Fuad sendiri nih, ada pengaruh nggak sih dari cincin tersebut setelah kejadian-kejadian semuanya? Ya mungkin apa ya, walau alam lah kayak gitu bang, namanya itu benda, nanti kalau kita percaya gitu musyrik jadinya ya kan. Cuman hal-hal kayak gitu itu kan percaya nggak percaya gitu. Terkadang kan ya kayak zaman dulu keris atau segala macem bisa apa ya, bisa dipercayai bikin orang meninggal, atau ini kayak ya contoh lah kayak santet gitu kan. Dari cincin itu ya emang apa ya, kalau hitungan percaya ada hubungan dari itu, saya percaya gitu kan. Ya mungkin karena saya banyak denger cerita nih bang ya, denger cerita kalau orang lama ini kalau emang dasarnya dia ada turunan atau emang dia punya ilmu, itu biasanya benda yang dipercayai yang membawa dia sakti atau apa itu mempengaruhi kehidupan gitu loh. Kesannya begitu loh bang. Memang berasa pengaruh gitu. Jadi emang saya pas waktu
malam itu kejadian kayaknya nyari duit tuh badbet aja, cuman cobaannya juga badbet juga gitu loh Bang. Itu makanya untuk ya mudah-mudahan saya nggak sampai percaya banget sampai terlalu jauh gitu, cuman kalau untuk dirasa dia ada perubahan, iya emang gitu loh. Oke. Abang kan tadi berantem sama ojol ya? Iya. Emang driver online sama ojek online itu nggak ini ya, apa namanya? Beda ya? Beda dong. Nah, abang pas digebukin itu nggak ngomong saya driver online gitu? Nggak peduli Bang, peduli amat lu mau driver online kayak mau driver offline juga. Intinya lu salah, gua gebukin habis gitu. Cuman anehnya Bang ya, pas saya digebukin nggak ada lebam Bang saya Bang. Wah, itu kalau mukulin 30 orang mah ada kali Bang. Lucu ya, lucunya apa ya? Kan saya mukul tuh, saya tonjok kalau yang saya ingat tuh 3 kali tuh yang bawa motornya. Saya tonjok jeger, yang ngikut mukul dari belakang gitu. Nggak peduli dia mah, yang penting ini harus babak belur aja, hajar juga. Akhirnya kan datanglah semua kan orang. Sampai yang saya cerita apa, bawa besi itu kan, saya tarik-tarikan sambil mukul. Nggak punya senjata lain kan, kaki Bang, saya tendang ke atas Bang, saya tendang, ditarik juga kaki saya. Kaki saya ditarik, jadi saya ngangkang tuh Bang, jangan mukulin, sampai miring-miring, ya Allah. Jadi apa ya, saya merasa tuh Bang, waktu itu kan kalau tiap minggu emang di ruko itu ada latihan Muay Thai, Bang. Iseng-iseng gitu. Saya ikut lah Muay Thai gitu. Jadi punya basic ya? Iya, jadi saya mikir, wah tendangan gue kuat, gue tendang aja. Saya tendang nggak kena, malah ditarik Bang. Udah tarik kayak ngangkang-ngangkang gitu juga. Ya Allah. Saya pikir sesama online itu dibelain juga. Kalau untuk ngebukin tuh driver online-nya enggak, kalau saya perhatiin. Cuman misahin pas megang kaki sama besi itu emang driver online. Sisanya tukang parkir, ada sebagian tukang parkir saya ingat tuh gitu. Nah, tadi kan abang bilang dipukulin nggak mempan nih. Emang sebetulnya abang tuh punya pegangan nggak sih? Ya nggak tahu sih kalau saya. Setahu abang nih, pernah ada yang ngomong nggak orang tua atau orang lain? Jadi gini Bang, ya bukannya saya menyombongkan diri atau ngasih tahu ini. Jadi saya tuh terkadang mama kayak abang nih nanya nih, gue nih gimana nih? Kadang tuh secara nggak sadar saya ngeluarin ucapan itu gitu loh Bang. Jadi saya pernah kejadian gini Bang. Jadi saya dulu sebelum ada online, saya pangkalan juga gitu Bang. Saya pangkalan, jadi ada namanya almarhum Kak Budi ini namanya Budi. Ya Allah firlahu lah ya. Jadi dia merasa badannya tuh berat gitu katanya. Tiap hari tuh berat, orangnya gede. Ini apa ya kalau dibilang ya mistis ya, lucu ya gitu. Jadi saya bilang kayaknya lu ada yang gendong gak Bud gitu. Dia nanya, terus gimana caranya? Udah, insya Allah gue bantu lu. Caranya, lu siapin bukan sesajen lah, makanan tumpeng. Lu kasih ayam atau telur bebas. Cuman gue butuh 3 ketan berwarna. Gitu. Mau hitam, hijau, putih, terserah. Pokoknya gue butuh 3. Udah tuh. Terus lu undang tetangga lu. Tetangga ya, bukan orang lain. Tetangga. Namanya kita ikhtiar, insya Allah lah kata saya. Udah disiapin lah Bang, datang saya juga. Saya datang, ternyata Bang tetangga itu lumayan lah, ada beberapa orang di situ. Berdoa Bang, lagi asik-asiknya berdoa Bang. Sosok itu datang Bang gitu loh Bang. Sosok yang di rumah itu datang. Ya namanya ya bukan kiai juga, saya pemimpin doa. Kabur, saya tinggal jemaah itu Bang. Saya kabur. Cowoknya mau kemana lu? Jemaahnya masih dikir. Astagfirullah, saya kabur.
Itu real, demi Allah saya cerita ini real ya kan. Itu saya kabur, kan dianterin paman, man, ayo pulang man, ayo pulang. Kenapa? Orangnya datang kata tuh. Saya kabur bang, kabur. Benar-benar saya tinggal tuh cuma. Terus yang dikir tuh, ya Allah nih, berhenti saya bang. Jadi saya kabur kan, pulang nih nggak bener bang nih. Saya cuma ngeliat tuh sosok gede banget berbulu, udah gitu saya kabur bang itu. Kabur. Ya gimana sih lagi dikir kabur kan orang pada wah ada apa nih kok kabur udah ayo man pulang bang saya tinggal tuh ini kan saya pulang habis itu si Kak Budi ini cerita lagi Cong kenapa lu kabur kata dia kan habis itu wah udah kabur lu emang bener-bener tempat lu nggak bener lah kata saya mah gua semalam dimimpiin Cong katanya emang mimpin apa gua diserang sosok hitam gede banget emang kenapa sesajennya katanya kurang satu. Waduh, lu gimana lu Cong? Ya udah siapin aja satu. Nah itu bang. Jadi saya nggak merasa saya punya pegangan gitu loh. Cuman ya nggak tahu lah gitu. Ya mungkin setiap manusia pasti Allah kasih kelebihan lah. Cuman kita nggak sadar aja gitu. Oke, abang kan tadi mobilnya banyak kenangan ya? Iya. Kenapa dijual? Udah tua atau udah nggak enak atau gimana? Apa ya? Pertama emang kebutuhan bang. Oh. Karena setelah pandemi itu mah bener-bener istilahnya buat bertahan hidup. Bertahan hidup. Tapi dengan dijual malah mendatangkan rezeki yang lebih gitu. Nah itu dia. Saya juga nggak nyangka lah itu bang. Bener-bener nggak nyangka. Saya jual itu uang apa ya merosot gitu loh bang. Sedangkan saya nggak ada penghasilan, kayak penghasilannya kan di mobil itu gitu kan. Mau kerja di mana gitu, ibaratnya udah umur begini mau kerja juga belum tentu pemasukannya sesuai sesuai kebutuhan juga. Makanya saya nggak terlalu ini banget. Udahlah sampai merosot itu bener-bener udah kalau nggak salah tuh kurang sisa 5 juta uang sebanyak itu gitu. Mau apa lagi nih kata saya. Udah jadi nggak taunya temen ngajak ada proyek kalau mau jadi iniin lu mau jalanin gitu kan. Cuman bongkar pabrik gitu. Ya alhamdulillah dari situ dikasih yang lebih bagus. Malah gitu. punya mobil bagus. Iya. Tapi tetap parkirnya di ruko. Iya. Lah jangan salah bang. Ruko itu penuh hantu juga tuh. Serius? Dari ujung ke ujung. Wah banyak kejadian gini. Nanti cerita ya. Siap. Oke. Bener ya ceritain rukonya ya. Siap. Kalau udah punya rezeki banyak, mendingan bikin garasi sendiri, jangan di ruko lagi. Jangan, Bang. Ya sekarang di rumah ada garasi, lewatnya lewat mana, Bang? Oke, Bang. Satu pertanyaan terakhir ya. Saya penasaran nih, kenapa pas nemuin cincin, Bang Fuad ini langsung merujuk ke yang meninggal itu atau punya feeling ke situ gitu. Oh, iya. Jadi penumpang nggak terlalu banyak. Saya kenapa pemikirannya ke almarhumah? Karena cincin itu identik gitu. Identiknya apa ya? Pemikiran saya ini cincin bentuknya tua gitu, nggak modern kayak saat ini gitu. Okay. Makanya saya lebih condong ke ibu itu. Makanya ada inisiatif saya balikin. Makanya sebelum balikin, makanya saya tanyain, bener nggak ibu ini punya cincin begini. Pas kebetulan kata si mantunya ini bener dan diyakinkan sama anaknya itu sendiri, makanya saya percaya gitu loh. Alhamdulillah mungkin emang jalannya saya untuk balikin cincin itu gitu loh Bang. Oke. Nah Sobat Buntu, kalian percaya nggak dengan benda-benda yang memiliki kekuatan mistis bisa mendatangkan keberuntungan? Tapi setelah benda itu hilang malah akan mendatangkan kesialan. Dan buat kalian nih, pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Silahkan isi komentar. Bang Fuad, ya, terima kasih nih udah cerita pengalaman sebagai driver online. Tapi benar ya, janji nanti cerita soal rukonya nih. Oke, siap. Itu rukonya punya siapa? Adalah. Tapi harus izin dulu. Oh, aman. Aman ya? Bisa beneran nih cerita ya? Siap. Oke, Bang Fuad, makasih banget sudah cerita dan nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi nih di cerita berikutnya.
Ada pesan nggak buat teman-teman driver online? Untuk para pejuang rupiah, terutama driver online, mau yang ngalong atau yang standar jam SOP kerja, tetap semangat. Asik. Jangan takut. Karena dengan berjuang pasti menghasilkan rezeki. Betul, gitu loh. Oke, Bang Fuad, makasih banget. Oke, Salam buat sama-sama. istri di rumah. Insya Allah. Oke, Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman Bang Fuad sebagai driver online. Dan buat kalian nih, jangan pernah bosan-bosan buat nonton terus video-videonya Jalan Buntu.